Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita sekitar, kita lihat bagaimana keseruan atau penjelasan dari seorang youtuber tentang pertandingan Vietnam versus Malaysia ya, yang dimana Vietnam ini banyak dibantu oleh wasit ya. Wasit itu kayaknya berat sebelah terhadap Malaysia. Bagaimana keseruannya? Yuk sama-sama kita saksikan, kita reaksi videonya. Ini dia videonya. Luar biasa pertandingan Vietnam menghadapi Malaysia di AFF 2022. Vietnam berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Gol Vietnam dicetak oleh Tien Lien di menit 28, Ngoc Hai di menit 64 lewat titik putih penalti yang banyak banget menjadi bahan perbincangan. Kenapa Vietnam bisa mendapat hadiah penalti? Nah, nanti akan kita bahas teman-teman. Kemudian Hoang Duc di menit 83. Vietnam dan Malaysia teman-teman harus bermain 10 orang. Pertama Vietnam dulu pemainnya terkena kartu merah, yaitu Phan Tuan di menit 32. Kemudian di babak kedua pemain Malaysia Azam Azmi di menit 62 teman-teman. Oke, sebelum pertandingan ini berlangsung, Sai War terjadi antara Vietnam pelatihnya Park Hang-seo dengan pelatih Malaysia Kim Pan Gon teman-teman. Hal ini terus digoreng-goreng oleh media dan itu menurut aku bagus. Ya, nah, ketika hal tersebut digoreng-goreng terus, rasa antusias, rasa interest teman-teman tertarik untuk melihat pertandingan tersebut terjadilah bagi pecinta sepak bola Indonesia dan aku pun termasuk tertarik untuk menonton pertandingan Vietnam menghadapi Malaysia. Mengapa tidak? Ini merupakan salah satu pertandingan yang menjadi sorotan juga bagi warga Korea. Nah, warga Korea teman-teman membuat ataupun menjual Piala AFF ini, memasarkan lah ya teman-teman dalam tanda petik dengan membuat tagline Three Kingdom, yaitu Park Hang-seo bersama Vietnam, Kim Pan Gon bersama Malaysia, Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Dan ini menjadi salah satu pertandingan yang menjadi pemberitaan yang sangat luar biasa. Salah satu statement yang disampaikan oleh Park Hang-seo, ini psikis ya menurut aku yang dilakukan Park Hang-seo, yang menyebutkan pelatih Malaysia Kim Pan Gon itu pelatih yang nggak jelas taktiknya, nggak jelas permainannya. Nah, sama saja itu kan menghardik lah ya, merendahkan, tidak respect kepada Kim Pan Gon, padahal mereka dari Malaysia, Korea Selatan sama-sama teman-teman. Nah, ini juga seperti sebelum yang udah kita bahas, ini adu gengsi, bukan hanya Park Hang-seo dan Kim Pan Gon, tapi termasuk pelatih timnas Indonesia kita, Shin Tae-yong. Oke, kita bahas dulu sedikit teman-teman di atas lapangan. Kalau kita lihat dari grafis taktikalnya FIT Internasional teman-teman, AFF Cup, Malaysia menggunakan pola 4-3-3 ataupun 4-2-3-1, sedangkan Vietnam tetap memakai pola andalan mereka 3-4-3 ataupun 3-5-2 di atas kertas. Ketika bertahan, Vietnam sebelum terkena kartu merah merubah pola mereka menjadi 5-3-2 dan itu merupakan pola andalan dari Vietnam bersama Park Hang-seo. Nah, menariknya ini pertandingan menurut aku sebelum terjadi kontroversi, Malaysia jelas menguasai bola dan bisalah ya menyulitkan pemain-pemain Vietnam. Terkhusus dengan pola Kim Pan Gon 4-3-3 yang biasanya Kim Pan Gon pakai 3 back teman-teman, mutlak sebelum terjadinya sesuatu kontroversi, mereka menguasai lini tengah dan membuat pemain-pemain Vietnam pun gak leluasa. Lalu ketika pemain Vietnam sudah menguasai bola dan menciptakan beberapa peluang, itu nggak bisa mereka eksekusi dengan optimal. Dan akhirnya Vietnam pun menciptakan satu gol. Pertama golnya teman-teman membuat kontestasi berubah, bukan dari permainan open play. Open play kesulitan Vietnam karena lini tengah mereka kalah dari bola mati, corner kick teman-teman. Bam, gol. Nah, ada salah satu situasi yang menjadi kontroversi. Banyak bahan pembicaraan teman-teman. Bukan kejadian penalti dari pemain Vietnam ya teman-teman, yang Vietnam dapat penalti akibat pemain Malaysia melakukan foul. Bukan itu dulu. Awalnya ada salah satu pemain Malaysia mencoba mengejar bola. Lalu pemain Vietnam melakukan challenge lah ya, sentuhan kepada pemain dari Malaysia. Nah, di momen itu wasit Ryuji 1 teman-teman tidak memberikan foul. Nah, lalu teman-teman, aku mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu mantan wasit FIFA, aku nggak usah sebut namanya, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pemain Vietnam itu jelas pelanggaran. Nah, sejak situasi itu tidak diberikan keuntungan bagi Malaysia, berubah terus permainan Malaysia.
Sebab Malaysia ini perlu kita garis bawahi. Ya, Malaysia ini bisa disebut pemain-pemain Malaysia B, bukan pemain-pemain utamanya. Pemain-pemain utamanya yang dari GDT teman-teman tidak diizinkan untuk memperkuat Malaysia. Oleh karena itu, ini tentang mentalitas lagi. Apalagi Pak Hang-seo bermain pisikis dengan wasit. Setiap ada keputusan-keputusan yang merugikan ataupun pemain-pemain Vietnam melakukan pelanggaran-pelanggaran keras ke Malaysia, kemudian di saat itu juga bereaksi Pak Hang-seo dengan asisten-asistennya rame mengkerubuni wasit, dan itu merupakan terapi psikis yang dilakukan oleh staf ofisial Vietnam untuk memberikan pressure kepada wasit yang memimpin pertandingan ini, dan itu juga menjadi headline ya di media Malaysia, supporter-supporternya, dan itu bagi aku lumrah teman-teman. Nah, setelah kejadian itu pemain Malaysia drop dan pemain Vietnam bisa mengendalikan permainan dan gol yang mereka ciptakan dari posisi corner kick. Nah, satu gol mereka ciptakan, Vietnam teman-teman dapat kartu merah, lalu putar arah lagi Malaysia. Mereka mendominasi permainan, tetapi setelah mereka dominasi permainan, menciptakan peluang tapi nggak bisa mereka manfaatkan untuk menjadi gol, tiba-tiba di babak kedua teman-teman mereka lebih bermain menurun, menunggu. Itu cukup aneh bagi aku teman-teman. Nah, di samping memang ada perubahan pergantian pemain dilakukan oleh Vietnam dengan bermain shape 1-4-4-1 ya. Beberapa momentum terlihat untuk menjaga keseimbangan, dan itu membuat pemain-pemain dari Malaysia pun kesulitan untuk bisa memenangkan lini tengah lagi. Dan terjadilah beberapa keputusan kontroversi, dan salah satunya keputusan di menit 64 penalti yang didapat oleh Vietnam dan dicetak oleh Ngoc Hai. Jadi aku komunikasi dengan mantan wasit FIFA, ini aku sebut aja nama teman-teman, yaitu Jimmy Navitupulu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan itu juga sudah aku tweet di Twitter, bahwa pasal yang diambil oleh wasit yang memimpin pertandingan itu pasal 12.4. Dan itu merupakan keputusan yang tepat. Secara spesifik seperti ini disampaikan. Sebenarnya melakukan pelanggaran awal adalah pemain Vietnam, tetapi wasit tidak meniup peluit yang mengisyaratkan bahwa pemain Vietnam telah melakukan pelanggaran. Oleh karena wasit tidak meniup pelanggaran, mengakibatkan pemain Malaysia melakukan sikotan atau pukulan, sehingga dia dihukum kartu merah oleh wasit. Sekarang karena kejadiannya di luar lapangan permainan dan bola masih dalam permainan, tetapi kejadian pemukulan terjadi di belakang garis gawang yang sejajar dengan daerah hukuman penalti area, maka untuk memulai permainan kembali adalah dengan tendangan penalti yang diberikan kepada tim Vietnam. Beda kalau kejadiannya di luar garis samping, untuk memulai kembali permainan adalah dengan tendangan bebas langsung, di mana bola diletak di atas garis samping yang sejajar atau dekat dengan tempat kejadian. Clear. Ini sesuai dengan aturan pasal 12.4 tentang aturan perwasitan lah ya, tentang FIFA rule, law of the game teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh wasit untuk case gol Ngoc Hai bersama Vietnam dan pemain Malaysia pun terkena kartu merah, itu sudah benar. Case close perdebatannya. Nah, yang menarik itu keputusan yang awal aku sampaikan tadi teman-teman, pada saat pemain Vietnam memberikan tekanan ataupun challenge kepada pemain Malaysia dan itu tidak diberi keputusan menguntungkan bagi pemain Malaysia, disitulah merusak permainan Vietnam menghadapi Malaysia dari sisi drama di atas lapangan teman-teman. Banyak akhirnya pemain-pemain Malaysia ataupun pemain-pemain dari Vietnam melakukan situasi-situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, di momen ini wasit krusial untuk bisa mengendalikan kondisi permainan di atas lapangan. Contoh, kemarin di Piala Dunia, Argentina menghadapi Prancis, Marciniak, wasit asal Polandia, itu udah aku bahas di sebelumnya, video-videonya bagaimana wasit Marciniak itu dari sisi data. Kemudian di Twitter juga sudah aku tweet teman-teman @tommy_deski bahwa Marciniak dari sisi data mampu mengkondisikan situasi di atas lapangan agar pemain tersebut tidak melakukan situasi-situasi yang merugikan, bukan hanya kepada permainan tetapi kepada kepercayaan dengan wasit itu juga. Nah, di momen ini Ryuji 1 teman-teman beberapa kali, bukan hanya AFF 2022 ini, di tahun 2021 juga dan tahun-tahun belakangan lah ya, khususnya saat memimpin pertandingan Malaysia sering dirugikan. Apa yang terjadi di atas lapangan ini merupakan salah satu pertandingan terbaik sepanjang AFF 2022 bagi aku sampai saat ini teman-teman, sampai saat aku membuat video ini, terlepas dari drama-drama yang terjadi di atas lapangan. Good job untuk Pak Hang-seo teman-teman. Ini merupakan turnamen terakhir bersama Vietnam. Pasti dia pun ingin meninggalkan legitimasi yang bagus kepada sepak bola Vietnam. Dan Kim Pan Gon
tidak mampu memutar arah pada saat pemain Malaysia lebih unggul di situasi seperti itu ya, karena pemain Malaysia ini tadi teman-teman ya jarang untuk bermain di level internasional, dan pemainnya pun pemain Malaysia B secara momentum yang harusnya mereka bisa mengembalikan kondisi ataupun keadaan teman-teman nggak bisa mereka balikan. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. For your information, ada yang bertanya 2022 AFF ini kenapa nggak pakai VAR? Coba aku melakukan komunikasi dengan pihak AFF dan salah satu wakil presiden AFF teman-teman. Sampai saat aku membuat video ini belum ada kata-kata konkret ataupun statement konkret dari AFF bahwa Piala AFF 2022 akan menggunakan VAR. Bahkan artikel-artikel beberapa waktu yang lalu sempat aku sadurkan kepada pihak AFF ataupun wakil presiden AFF teman-teman bahwa tampaknya teman-teman dari statement yang mereka sampaikan kepada aku, pernyataan tersebut bukan pernyataan resmi dari AFF. Bahwa kepengurusan AFF ini kan udah baru. Kemarin sempat masih Mbak Ratu Tisa, sekarang sudah melakukan pergantian dengan salah satunya Wasekjen PSSI kita menjadi wakil presiden dari AFF. Kita lihatlah ya, AFF ini teman-teman harusnya memang pakai VAR, karena kalau misalnya tidak menggunakan VAR seperti situasi-situasi Malaysia menghadapi Vietnam ini akan sering terjadi pertandingan-pertandingan yang harusnya bisa terjaga intensitasnya tetapi rusak karena situasi-situasi yang saling beradu kontak fisik yang keras teman-teman. Oke, bye. Demikian tadi sahabat cerita sekitar, setelah kita saksikan, kita reaksi tentang persepak bolaan di AFF ya, ataupun di Piala AFF tahun ini, yang mana tim Malaysia itu merasa sangat dirugikan, dan saya sendiri menilainya seperti itu karena dilihat dari pertandingan tadi jelas sekali dari siaran ulang atau dari video yang tadi banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal, seharusnya itu menjadikan penalti, yang mana di sini sang wasit tidak memberikan kartu ataupun tidak memberikan penalti. Nah, inilah yang dinamakan kerugian besar buat Malaysia karena mereka sangat dirugikan. Dan saya dukung terus timnas Malaysia ya, semoga kedepannya lebih baik. Dan itulah sahabat cerita sekitar, jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.